Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang murni, yang akan membawa perubahan kepada hidup kita. Terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kesempatan itu Kau berikan kembali kepada kami, yaitu untuk bersekutu bersama belajar firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Bapa, karena itulah tuntunan yang benar di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Pakailah anak-Mu yang terbatas ini. Tolonglah dengan hikmat dan urapan-Mu. Berkat yang sama kiranya juga turun atas setiap yang mengikuti acara ini, sehingga kami sama-sama boleh mengerti dan menghidupi. Berbicaralah ya Bapa, kami sudah siapkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa hidup kita itu bisa berakhir kapan saja. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup itu seperti uap, yang mana sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Demikianlah dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 14. Itu artinya, kalau kita diizinkan Tuhan memasuki tahun 2022 sampai hari ini, kita masih bisa menghirup udara segar, bahkan masih bisa mengikuti program ini. Itu sesungguhnya suatu kesempatan. Itu bukan suatu kebetulan, tetapi benar-benar kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat ini menarik saudara, karena dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Yang jadi pertanyaan, janji apa? Tuhan menjanjikan apa? Atau janji yang mana, saudara? Kan kata orang di dalam Alkitab ada ribuan janji, saudara. Ya. Nah, dalam 2 Petrus 3 ayat 13, yaitu ayat di bawahnya, dikatakan demikian. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Tetapi sesuai dengan janjinya. Nah, janji ini tentu yang dimaksud di ayat sebelumnya tadi, saudara. Dengan kata lain, janji Tuhan adalah LB3, langit yang baru dan bumi yang baru. Sama atau senada dengan hal itu, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu
ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dikatakan Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Di mana, saudara? Di rumah Bapa. Tadi jelas dikatakan demikian. Di LB3. Dan janjinya itu akan digenapi ketika Ia datang kembali dan membawa kita ke sana. Tadi ditulis di ayat 3. Itulah yang sering kita dengar sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan itu bicara kiamat besar, yaitu ketika bumi beserta seluruh unsur-unsur yang ada di dalamnya lenyap jadi danau api. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi ya saudara, bisa juga ketika seseorang dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu juga hari Tuhan yang tergenapi dalam setiap pribadi, saudara. Jadi, kalau sekarang saudara dan saya masih bisa bernafas, masih bisa mengikuti program ini, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, ya, masih bisa makan, minum, ya, saudara, itu bukan karena Tuhan lalai menepati janjinya, tetapi dikatakan Ia sabar. Artinya Ia memberi kesempatan kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Bisa diterima sebagai anak-anak Allah yang berkenan. Bisa menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Begitu saudara. Kalau dikatakan Ia menghendaki supaya tidak ada yang binasa, itu berarti kebinasaan itu ada. Neraka itu benar-benar ada, dan itu suatu realitas. Saudara, ini loh yang harus kita hayati betul. Sedangkan surga atau LB3 itu juga nyata, itu juga real, dan bisa kita alami, saudara. Coba pikirkan betul-betul, saudara. Renungkan, hayati, saudara. Dengan demikian, sekali lagi, saya mau katakan, kalau kita masih ada sampai saat ini, itu berarti kesempatan dan kesempatan untuk berbalik, tidak lagi hidup untuk dunia ini, ya, bertobat dan berubah sehingga kita benar-benar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Kita benar-benar hidup untuk Tuhan dan menyukakan hatinya. Semua pikiran, perasaan, ya, perkataan, perbuatan itu harus selalu terarah, ya, untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang namanya agenda lain di dalam hidup kita, agenda apapun, dan tidak ada kepentingan apapun, tidak ada, dan memang tidak boleh ada. Karena kita ini sesungguhnya bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Harganya sudah lunas dibayar. Bahkan dengan darahnya, ya saudara, itu artinya sangat mahal. Sayang sekali, tidak banyak orang percaya yang menggunakan kesempatan ini dengan baik. Sayang saudara, memang tak seorang pun kalau ditanya pasti tidak ada yang mau untuk masuk neraka, untuk mengalami kebinasaan kekal. Saya pun juga tidak mau. Tetapi ya, mereka juga tidak ingin sungguh-sungguh masuk surga, saudara. Bisa jadi itu karena mereka meragukan realitas surga, meskipun itu tidak diucapkan. Tetapi kita bisa pantau, kita bisa lihat dari peragaan dan perjuangan di dalam hidupnya.
Buktinya apa? Buktinya tidak ada yang sungguh-sungguh, yang serius memperjuangkan yang namanya kesucian hidup. Orang yang benar-benar rindu untuk masuk surga pasti berusaha untuk hidup suci, hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, karena surga itu kudus, surga itu mulia. Allah yang ada di sana juga mulia, juga kudus, saudara. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10-11 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya ulang, ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu berarti kalau seseorang itu merindukan surga, tidak bisa tidak. Dia pasti sungguh-sungguh, dia pasti serius untuk hidup kudus, untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, hidup kudus bukan jadi pilihan lagi, saudara, tapi merupakan satu kemutlakan, satu keharusan yang tidak boleh tidak, harus, saudara. Sebab itu, saudara, mari kita sadar bahwa sesungguhnya tahun 2022 ini merupakan tahun kesempatan. Itu istilah saya, saudara. Jangan sia-siakan, saudara. Bukan hanya setiap hari, tetapi setiap jam, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap saat dalam nafas hidup kita. Itu merupakan kesempatan yang sangat mahal dan berharga yang diberikan, yang disediakan Tuhan bagi kita. Jangan sampai ketika di ujung maut nanti atau di balik kubur kita baru sadar bahwa kesempatan itu sudah tidak ada lagi, kesempatan itu sudah habis. Kita tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki keadaan kita, untuk merubah nasib kita. Ya, saudara, sudah selesai semuanya. Kita menyesal, tetapi sudah terlambat karena ya tidak ada yang bisa diubah, maka semuanya tidak ada gunanya kalau penyesalan itu terjadi di balik kubur, saudara. Mari, saudara, kita gunakan kesempatan. Berjuanglah untuk hidup kudus. Hidup kudus itu bukannya kita harus menyendiri, ya, melakukan ritual, tidak makan atau tidak minum, tidak melakukan aktivitas apapun, serta meninggalkan tanggung jawab dalam hidup kita. Bukan seperti itu. Banyak orang kan berpikir demikian, saudara. Padahal yang namanya hidup kudus itu adalah hidup yang mengkhususkan diri, ya, mengkhususkan diri untuk Tuhan, untuk hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, ya, untuk hidup dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan demikian, sesungguhnya hidup kudus itu tidak akan mengubah aktivitas hidup saudara, tetapi hanya akan mengalihkannya. Semua bukan lagi untuk kepentingan dan kesenangan saudara, supaya saudara untung dan bahagia, tetapi semua untuk kepentingan dan kesenangan Tuhan, supaya Tuhan saja yang untung dan bahagia.
Percayalah saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh, kesempatan yang Tuhan sediakan itu tidak akan menjadi sia-sia. Percayalah, Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan kepada saudara. Kiranya kebenaran hari ini benar-benar menginspirasi dan memotivasi kita untuk menggunakan tahun kesempatan, yaitu 2022, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh kesempatan yang sangat indah, di mana kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Sungguh Kau ingatkan kami bahwa sejatinya hidup ini adalah kesempatan. Kalau sampai saat ini kami masih boleh ada, itu bukan berarti Engkau lalai dalam menepati janji-Mu, tetapi justru Engkau sabar. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berubah, untuk berbalik dan bertobat. Engkau tidak menginginkan, Engkau tidak merancangkan kami binasa. Engkau membela kami, Engkau beri kami kesempatan. Terima kasih ya Bapak. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan itu. Kami mau responi Bapak. Kami mau terus berusaha untuk hidup di dalam kehendak-Mu, menyukakan hati-Mu. Itulah yang akan kami kerjakan sepanjang sisa hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Program ini sebentar berakhir. Kami berdoa bagi setiap yang mengikuti acara ini serius dengan firman-Mu, menghidupinya. Kami sangat percaya apa yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya, baik itu ekonomi, rumah tangga, atau kesehatan, Engkau menolong, Engkau memberkati.
Dan jika sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, Engkau juga menyertai. Dan kami akan akhiri dengan menerima berkat yang terbaik yang daripadamu, ya Allah Bapa di surga, baik itu berkat jasmani atau berkat rohani, di dalam kasih kemurahan dan penebusan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam arwah M dan sampai jumpa.